Perkenalkan, saya Salsa Nurfitriana dari PGSD kelas SA 224. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang evaluasi pembelajaran. Nah, kita harus tahu dulu apa itu evaluasi pembelajaran. Langsung saja kita jelaskan. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data tentang pembelajaran yang telah terjadi. Dan makna evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan data dan menafsirkan yang relevan guna menentukan nilai dan arti dari aktivitas belajar dan mengajar. Dan evaluasi pembelajaran bukan hanya tentang ujian atau tes saja, tapi juga tentang penggunaan informasi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar yang optimal. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuannya yaitu 1. Menilai aktivitas proses pembelajaran meliputi tujuan, metode, konsep bahan belajar, dan media sumbernya. 2. Mengetahui keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 3. Memberikan umpan balik untuk perbaikan ini juga meliputi capaian peserta didik dalam domain kognitif. Fungsinya 1. Menilai kemajuan siswa. 2. Mengenali kebutuhan dan kesulitan siswa. Dan 3. Memandu proses belajar mengajar. Selanjutnya, jenis evaluasi pembelajaran. 1. Evaluasi formatif, evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, teknik evaluasi pembelajaran. Tes tertulis uji kemampuan siswa melalui pertanyaan tertulis. Presentasi menilai kemampuan siswa dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, portofolio. Koleksi hasil karya siswa untuk menunjukkan perkembangan. Yang keempat, diskusi kelompok menilai kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berkomunikasi. Selanjutnya, syarat-syarat evaluasi pembelajaran. 1. Validitas evaluasi. Harus mengukur apa yang ingin diukur. Contohnya, seperti jika tujuan pembelajaran adalah mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, maka soal evaluasi harus berupa soal matematika, bukan soal bacaan atau pengetahuan umum. Yang kedua, reliabilitas evaluasi harus konsisten dalam memberikan hasil yang sama jika dilakukan. Contohnya seperti jika tes diberikan oleh siswa 2 kali dalam waktu berbeda atau dengan kondisi yang sama, hasilnya harus serupa. Jika yang berbeda, berarti instrumen evaluasi kurang terlihat. Yang ketiga, praktis evaluasi harus mudah diterapkan dan diinterpretasikan. Contohnya seperti tes ganda lebih praktis dibandingkan tes esai untuk kelas yang sangat besar, karena lebih cepat untuk dinilai menggunakan alat bantu seperti mesin, penilaian jawaban, dan keempat, objektivitas. Evaluasi harus bebas dari bias dan politik. Contohnya seperti dalam penilaian, nilai harus menggunakan teknik penilaian dengan kriteria yang terperinci seperti struktur, isi, dan tata bahasa. Juga tergantung pada pendapat pribadi penilaian. Selanjutnya, prosedur evaluasi pembelajaran. 1. Perencanaan menentukan tujuan, jenis teknik, dan alat evaluasi. Yang kedua, pelaksanakan sesuai rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data yang relevan untuk dianalisis. Yang keempat, analisis dan menganalisis data untuk menginterpretasikan hasil. Yang kelima, interpretasi menginterpretasikan hasil evaluasi untuk mengambil kesimpulan. Yang keenam, tidak membuat kesimpulan
pembelajaran merupakan bagian penting dan wajar yang membantu guru dan siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.